Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara antusias pagi hari ini? Amin. Saudara-saudara yang di rumah, bagaimana? Antusias? Ya, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekarang kita mau mendengar renungan firman Tuhan. Saudara, situasi COVID akhir-akhir ini cukup tinggi, jadi mungkin dari antara sebagian di ruangan ini lebih memilih untuk secara online, nggak apa-apa ya. Kita akan terus jalan sampai nanti pemerintah memutuskan harus semua online. Nah, kita akan online. Tapi kalau kita masih bisa di sini, ya kita tahu spiritnya berbeda dengan di rumah ya. Ya, oke. Tadi yang WL itu istri saya, ya Fanny. Engkongnya dia, jadi engkongnya atau kakeknya Fanny, ya di Tanah Karo di Brastagi adalah orang yang cukup dikenal. Ya terkenal baik, terkenal murah hati, terkenal cinta Tuhan, terkenal cinta keluarga. Orang-orang di daerah Brastagi khususnya, mereka mengetahui Bapak ini. Dia adalah seorang pengusaha pupuk, pengusaha tanaman, ada banyak petani di daerah sana di Tanah Karo, Sumatera Utara itu daerah pertanian, ya. Ada perkebunan, ada jeruk, dan lain sebagainya. Kebanyakan kayak wortel yang ada di Jakarta tentu kebanyakan dari sana. Saudara, dia terkenal baik, banyak petani yang mengambil, baik yang bayar maupun yang ngutang, bahkan sampai nggak bayar. Dan dia, oke nggak apa-apa, bawa aja, bawa aja. Tetapi saudara, pada saat dia meninggal, begitu banyak orang yang menangisi, begitu banyak orang yang kehilangan. 1-2 tahun keluarganya masih merasa kehilangan. 5-10 tahun teman-temannya masih mengingat dia. Tetapi 50 tahun kemudian, tahun ini tahun ke-54, jadi engkongnya Fanny ini meninggal, ya cucu-cucu semua tidak ada yang mengenal dia karena sudah pada saat papa mertua saya umur masih tamat SMP atau gitu udah meninggal ya. Ya. Setelah 50 tahun semua orang lupa kepada dia. Karena apa? Karena teman-teman seangkatannya udah nggak ada, saudara. Yang ada adalah anak-anaknya, tetapi anak-anaknya juga sebagian sudah meninggal. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, ya dari anak-anak dan cucu-cucu ada beberapa, ya anak-anaknya ada 2 menjadi pendeta dan cucu-cucu ada 4 atau 5 menjadi hamba-hamba Tuhan. Demikian pula dengan hidup kita, saudara. Kalau tadi kita menyanyikan, ya di dalam kekekalan. Berarti ada satu hidup setelah kita hidup di dunia ini, saudara. Yaitu kekekalan. Karena hidup kita ini sampai umur berapa sih? Coba saudara bayangkan. Ya, ya mungkin menjadi contoh adalah yang bagus saya sendiri ya. Ya saya nggak tahu umur saya, Pak Ari udah 75 tahun umurnya. Ya belum tentu Pak Ari duluan yang pulang ke rumah Bapak, bisa jadi saya duluan. Ya, saudara bayangkan bahwa suatu hari kita akan meninggalkan semua yang ada di dunia ini. Suatu hari kita akan meninggalkan istri kita yang kita kasihi. Suatu hari kita akan meninggalkan suami kita yang kita kasihi. Suatu hari kita akan meninggalkan anak-anak kita. Suatu hari kita akan meninggalkan teman-teman komsel kita. Teman-teman kompak kita, keluarga besar kita. Tahun lalu Pak Ari, setahun atau 2 tahun lalu Pak Ari pernah menyampaikan bahwa ya sekarang ini karena COVID ada begitu banyak yang meninggal. Seringkali karena saking banyaknya, akhirnya cepat terlupakan gitu ya. Berapa bulan udah lupa, kecuali keluarganya saudara. Jadi apa artinya hidup ini saudara? Apa artinya hidup yang kita jalani di dunia yang sementara ini? Ada satu tulisan ya di satu batu nisan
dari abad ke-12 atau tahun 1100. Bisa tolong ditampilkan next, ini tidak bisa tampil. Ada satu tulisan seperti ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saudara. Ketika aku masih muda dan bebas berkhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia tak kunjung berubah. Maka cita-cita itu pun agak kupersempit. Lalu kuputuskan hanya untuk mengubah negeriku. Namun tampaknya hasrat itu pun tiada hasil. Tatkala usiaku makin senja, dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku, orang-orang yang paling dekat denganku. Sayangnya, mereka pun tidak mau berubah. Kini, sementara aku berbaring menunggu ajal menjelang, tiba-tiba ku sadar, andaikan yang pertama-tama ku ubah adalah diriku, maka dengan menjadikan diriku sebagai teladan, mungkin aku bisa mengubah keluargaku. Bisa jadi aku pun bisa memperbaiki negeriku. Kemudian siapa tahu aku bahkan bisa mengubah dunia. Bukankah saudara, di dalam kehidupan kita, khususnya bagi kita yang orang-orang yang umurnya sudah banyak, di atas 50 tahun, di atas 60 tahun. Kalau kita melihat ke belakang, seringkali kita mengingat ada hal-hal yang belum terselesaikan. Saya pernah berjumpa dengan seorang pemimpin di dalam satu gereja, dia adalah direktur di dalam suatu perusahaan tekstil. Dia bekerja sebagai direktur, bukan pemilik. Ya. Suatu hari dia sakit stroke, saudara. Dan saya sebagai kenalannya, saya mengajak satu teman di Jakarta yang sudah kenal dia, saya ajak ketemu dengan dia. Dia sering keluar negeri, saudara. Di gerejanya seringkali pendeta mengajak dia untuk melayani. Ya, enggak melayani sebagai aser, sebagai membawakan perjamuan kudus, saudara. Dia bilang, maaf Pak, saya mesti ke Swedia mengantar bos saya. Maaf, saya mesti ke Jerman. Maaf, saya mesti ke Jepang membeli mesin dengan bos saya. Pada saat saya berjumpa, mendoakan, saya bilang, Pak, gimana Pak? Budiman tolong doakan saya. Saya janji, kalau saya sembuh nanti, saya akan melayani Tuhan. Saya akan mau melayani Tuhan. Tetapi apanya, saudara? Beberapa tahun kemudian, dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Bukankah hidup manusia itu fana, saudara? Firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 15-16 mengatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Kehidupan kita sebagai manusia, siapapun itu, seperti rumput. Firman Tuhan katakan seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Kalau kita lihat bunga di padang begitu indahnya, saudara. Kalau saya gambarkan, saya umpamakan, kalau dari bunga itu berarti kehidupan kita yang seperti rumput itu, kadang kehidupan kita ada mencapai satu kejayaan. Mungkin kita bisa kaya, mungkin kita bisa melakukan sesuatu dan kita terkenal, saudara. Kita termasyur, ya, kita disukai oleh banyak orang, tetapi kita tetap bunga atau tetap rumput, saudara. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Di mana saudara 50 tahun lagi? Saya mungkin sudah tidak ada, saudara. Dan sudah tidak ada orang pun yang mengenal saya. Mungkin yang masih mengenal saya anak-anak saya. Cucu-cucu saya belum tentu mengingat saya, apalagi cicit, buyut. Di dalam Yesaya 40 ayat 7a mengatakan rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Jadi angin yang digambarkan di dalam Mazmur 103 seperti
Tuhan sedang menghembuskan sehingga rumput menjadi layu dan bunga menjadi kering. Mazmur 90 mengatakan ayat 10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Itulah kehidupan kita, saudara. Tanpa Allah, kehidupan tidak memiliki tujuan. Dan tanpa tujuan, kehidupan tidak memiliki makna. Tanpa makna, kehidupan tidak memiliki arti atau harapan. Ini dikatakan oleh Rick Warren, ya, penulis buku The Purpose Driven Life. Jadi tanpa Allah, kehidupan tidak memiliki tujuan. Saudara coba lihat ke dalam diri kita. Kita sebagai orang-orang Kristen, apakah betul Yesus tinggal di dalam kita, saudara? Anda tidak ditempatkan di bumi untuk diingat. Anda ditempatkan di bumi untuk bersiap-siap menghadapi kekekalan. Kita ada di dunia ini bukan untuk dikenang sebagai orang hebat, sebagai orang yang luar biasa. Tetapi kita ditempatkan di bumi untuk bersiap-siap menghadapi kekekalan. Apakah pagi hari ini saudara dan saya siap menghadapi kekekalan? Kalau saudara dipanggil oleh Tuhan pada pagi hari ini, apakah saudara dapat berkata atau saya juga dapat berkata, ya Tuhan, aku siap. Atau saudara berkata, Tuhan, anak-anakku masih kecil-kecil Tuhan, masih sekolah. Gimana kalau saya tinggal Tuhan? Atau bisnisku Tuhan, bisnisku baru dibangun, habis pandemi ini baru omset naik Tuhan. Pekerjaanku Tuhan baru juga Tuhan. Bagaimana suamiku nanti jangan-jangan dia kawin lagi. Atau istriku sama juga. Tuhan kalau boleh Tuhan. Pagi ini saya ingin mengingatkan saudara. Apakah kita siap untuk menghadapi kekekalan? Kita, tadi dikatakan oleh WL, kita mempunyai di gereja kita ada masing-masing mempunyai kompak, komunitas sepakat, komunitas yang terikat dengan perjanjian. Kita bisa saling mengingatkan, saling meneguhkan, saling mendoakan, saling membagikan firman. Kita punya rekan-rekan komsel yang sama-sama setiap minggu, ya baik kita kadang online, ya kebanyakan online, kadang onsite, kita kumpul bersama-sama. Tetapi ingat, satu hari kita akan meninggalkan mereka. Dan pada akhirnya kita hanya sendiri, saudara. Pada saat kita pulang ke rumah Bapa. Dan saya percaya, seperti dikatakan oleh tadi Fanny, kompak yang sejati adalah pada saat kita, setelah kita tinggal mati, saudara. Kita bertemu dengan Tuhan. Dan kita ada di dalam kekekalan, di dalam sorga yang mulia. Amin saudara. Firman Tuhan mengatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Atas siapa? Atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu. Lihat saudara. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya. Berarti dari sebelum dunia dijadikan. Kasih setianya sudah ada. Atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan sampai selama-lamanya. Bumi ini, ya menurut ilmu pengetahuan, saya pernah baca ya di internet gitu ya. Bumi ini dirancang untuk hancur suatu saat. Ini bukan orang-orang Kristen loh. Jadi percis sama dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Bumi ini akan lenyap. Dirancang untuk kehancuran. Tetapi firman Tuhan, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya
sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Saya percaya saudara dan saya yang ada di ruangan ini, ataupun saudara yang ada di rumah, kita adalah bagian dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dan bukan hanya itu saudara. Kita boleh pulang meninggalkan dunia ini, tetapi firman Tuhan, keadilannya bagi anak cucu kita. Jadi kita gak usah takut. Kalau Tuhan mau panggil hari ini, kita gak usah takut anak-anak kita, cucu-cucu kita. Karena mereka milik Tuhan. Jadi bagaimana saudara kita mengisi hidup kita ini saudara? Ada 7 poin. Ya, tetapi karena waktu saya hanya ambil 3 poin saja. Yang pertama, miliki hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan bijaksana itu satu selalu menggunakan akal budinya, pengalaman dan pengetahuan, arif tajam pikiran, 2 pandai dan hati-hati, cermat teliti dan sebagainya. Kalau kita kasih contoh mengenai kebijaksanaan saudara, lawan bijaksana adalah bebal. Contoh bijaksana begini, kita ya orang-orang keturunan Tionghoa, 2 hari lagi kita akan merayakan Imlek bukan? Ya, ada tetangga saya depan rumah, dia orang Makassar, keluarganya dari Makassar udah datang. Ya. Lalu yang lain-lain datang kumpul, dia masih agama B ya. Wah bilang, Will namanya Billy, dia bilang, iya nih kok kita lagi mau sinciahan hari Selasa, kumpul semua. Waduh, saya bilang, dalam hati saya ya, saya nggak berani ngomong. Nah contoh kebijaksanaan seperti ini. Pemerintah melarang kita untuk kumpul, sinciannya di rumah masing-masing aja deh. Tetapi bukankah orang-orang yang, maaf ya, jadi jangan tersinggung nih yang di rumah juga. Kalau saudara masih tetap pemerintah larang dan kita lihat bahwa tidak bijaksana kalau kita merayakan orang-orang yang dari jauh keluarga kumpul, buka masker, makan gitu, makanan begitu banyaknya. Dan kita ngobrol, lalu orang tua kita, papa mama atau emak engkong kita, popo kita kena dan terus meninggal. Apakah kita bijaksana saudara? Contoh yang kedua, mengenai investasi. Beberapa hari yang lalu, ya saya mendengar, melihat dan membaca gitu. Ada satu investasi yang di negeri Singapura disuspend saudara. Karena bermasalah. Dan menyedihkannya adalah banyak orang Indonesia yang begitu banyak investasi itu begitu besar. Dan ada beberapa orang-orang yang saya kenal dekat. Mari pagi hari ini poin yang pertama, kita belajar untuk bijaksana. Seringkali kita bilang gampang, Tuhan semua harta ini milikku Tuhan, milikmu, rumah milikmu, anak-anak semua, mobil, motor semua milikmu Tuhan. Tetapi seringkali kita mempergunakan uang kita dengan semau kita sendiri saudara. Kita seolah-olah bertanya kepada Tuhan, bertanya kepada Roh Kudus. Tetapi kita tetap memutuskan untuk melakukannya sendiri. Yang kedua saudara, memiliki hati yang memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam Mazmur 103 ayat 1-3 dikatakan, dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Memuji Tuhan bisa dilakukan dengan 2 cara saudara. Secara vertikal dan horizontal. Vertikal kita bisa langsung memuji Tuhan. Seperti tadi, kita bisa naikkan pujian kepada Tuhan. Minggu lalu di dalam satu acara ada satu orang peserta menanya kepada saya, Pak, kalau memuji Tuhan itu apakah harus dengan bernyanyi? Saya bilang tentu saja tidak. Seperti saya memuji Pak Ari, ya bisa dengan nyanyian, ya misalnya.
Pak Ari, engkau sungguh baik. Kau suka ngirim daging babi panggang. Pak Ari kadang-kadang suka kirim ke rumah saya. Tapi kan nggak perlu nyanyi juga nggak apa-apa. Pak Ari terima kasih ya. Bulan lalu Pak Ari sudah kirim babi panggang ke rumah saya. Menjadi berkat bagi kita sekeluarga. Itu pujian saudara. Ya, pujian kita bisa langsung katakan. Seringkali kan ada orang-orang ya bersyukur ada orang-orang yang dikasih karunia menyanyi gitu ya. Tapi ada yang mau nafas aja fales katanya gitu loh. Itu nggak perlu takut saudara. Kita memuji Tuhan, kita naikkan. Tuhan terima kasih, aku memujimu, engkau baik. Pagi hari ini aku bangun dengan segar. Aku sehat kuat karena kebaikan Tuhan. Itu pujian saudara. Atau yang kedua secara horizontal melalui orang lain. Pak Jali, Pak Tuhan kita hebat ya. Kenapa Pak Budiman? Iya kemarin saya ditolong sangat luar biasa. Begitu saya membutuhkan sesuatu Tuhan kirim saudara. Iya betul Pak. Itu pujian yang horizontal. Atau pujian-pujian atau doa peperangan yang kemarin Pak Hadi ajarkan kepada kita saudara. Itulah pujian. Yang kedua mengenai menyembah. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara, tahukah saudara di dalam dirimu ada satu tempat kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. J.B. Phillips mengatakan ada suatu kekosongan yang Allah sediakan di dalam diri setiap orang. Kekosongan yang hanya dapat diisi oleh Allah. Penyembahan adalah jalan untuk mengisi ruang kosong di dalam diri kita itu saudara. Makanya gak heran kalau ada orang yang begitu kaya luar biasa. Terjadi krisis. Uang yang 10 triliun menjadi 8 triliun. Dia terjun dari apartemen saudara. Kenapa? Wah rugi besar. Tetapi orang-orang yang cuma punya cetiau di tabungan. Hilang 100 ribu juga gak apa-apa saudara. Amin. Ya. Ada satu tempat yang kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Makanya saudara, hidup kita sehebat apapun, kalau tidak ada Tuhan, kita akan merasa satu kekosongan. Karena kekosongan itu harus diisi dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bisa menyembah harta kita. Kita bisa menyembah sesuatu yang di luar Tuhan. Tetapi pada ujungnya, maka akan timbul satu kekosongan di dalam diri kita. Dan kita harus mencari Tuhan itu. Ada 4 ekspresi yang tidak dapat dipisahkan dalam pujian dan penyembahan. Yang pertama tentu ada doa, ada ucapan syukur, ada pujian dan penyembahan. Kita bisa berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Apapun saudara, apapun yang kita alami sampai dengan pagi hari ini. Kita bisa naikkan syukur kita. Tuhan aku bersyukur. Untuk apa yang Engkau berikan Tuhan. Di dalam hidupku. Walaupun keadaan saat ini. Aku sedang tidak tenang Tuhan. Dengan keadaan ini aku khawatir. Tapi aku bersyukur kepadamu Bapa. Karena aku percaya. Itu adalah perintah daripada Tuhan. Aku harus bersyukur. Itu kita bisa lakukan saudara. Dan kita menaikkan pujian dan penyembahan kita. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Hati yang rindu menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita dapat mengisi hidup kita. Ketiga, dengan hati yang rindu menyenangkan hati Tuhan. Saya pernah mendengar kesaksian pendeta Stephen Tong. Ya, usianya sudah lanjut, saudara, sudah senja. Dia turun dari bandara, dia ditanya oleh seorang wartawan, mungkin wartawan Kristen. Pak Tong, maaf saya mau tanya nih. Bapak ini keliling-keliling khotbah kemana-mana ke seluruh dunia dan begitu bersemangatnya. Apa yang mendorong Bapak?
melakukan hal ini. Dan Pak Tong ini menjawab, semua yang saya lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, di dalam Efesus 5 ayat 10 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, berusahalah mengenal apa yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, jadi berusahalah mencari hal-hal yang membuat hati Tuhan senang. Pagi hari ini coba saudara di tempat duduk saudara, saudara ingat-ingat. Kira-kira apa yang menyenangkan hati Tuhan? Apa ya? Apa ya Tuhan? Saya mau tanya, saudara bisa jawab ya? Ya? Bisa, kalau bisa jawabnya dengan suara kencang. Apakah mengasihi sesama itu menyenangkan hati Tuhan? Iya. Apakah menghormati orang lain itu mengasihi Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan? Apakah membenci orang lain itu menyenangkan hati Tuhan? Tidak, berarti tidak usah dilakukan. Apakah kalau kekecewaan itu menyenangkan hati Tuhan? Tidak ya. Apakah mengampuni itu menyenangkan hati Tuhan? Kalau mengampuni itu menyenangkan hati Tuhan, lakukan saudara. Saudara yang di rumah lakukan. Mungkin pagi hari ini ada yang saudara berkata, Pak, bagaimana saya mengampuni orang itu salahnya begitu besar. Tetapi kalau engkau mau menyenangkan hati Tuhan, engkau harus lakukan itu saudara. Pada saat saya dengan istri, waktu ada seseorang ya yang hutang dulu cukup besar. Orang ini jadi sulit ditemui dan hubungan kami menjadi kurang baik saudara. Suatu hari istri saya diingatkan Roh Kudus dan dia menyampaikan kepada saya, Pak, lebih baik kita hubungi dia lalu kita bilang hutangnya lunas. Dan akhirnya dengan berupaya mencari dan dapat dan kami bilang, mulai hari ini hutangmu yang sekian juta itu lunas. Hati kami plong, walaupun nilainya itu besar. Tetapi pada saat itu hati begitu plong dan yang ajaibnya adalah hubungan kami menjadi baik. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Tentu saja saudara. Pada saat dunia rusak di zaman Nuh, ya Tuhan mau menghapuskan. Dikatakan Tuhan bukan mau membinasakan. Ini hapus. Gak ada lagi. Tetapi di dalam Kejadian 6 ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh sangat menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Apa yang membuat hati Tuhan senang kepada Nuh saudara? Dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 9a, inilah riwayat Nuh. Pada masa itu di atas bumi ini hanya dialah orang yang benar dan tidak bercela. Ia hidup dekat dengan Allah dan berbuat sesuai dengan kehendaknya. Silakan tim worship untuk naik ke panggung. Pada masa itu di atas bumi hanya Nuh seorang yang benar dan tidak bercela. Ia hidup dekat dengan Allah. Ia intim dengan Allah. Hidup dalam penyembahan kepada Allah. Biarlah pagi hari ini saudara, dengan firman Tuhan yang singkat ini, kita diingatkan, kalau kita masih ada, sekarang ini ada begitu banyak orang yang khawatir dengan Omikron yang begitu meledak lagi. Yang Menteri Kesehatan mengatakan di akhir Februari dan sampai Maret itu akan menjadi puncak. Kemarin sudah 11.588 yang kena saudara. Kita tidak tahu apakah mencapai 50.000 lagi. Ada begitu banyak orang yang takut. Tetapi saya percaya kita orang-orang yang ada dalam lindungan yang maha tinggi. Tuhan akan jagai. Oleh karena itu kita sama-sama mau dekat intim, dekat dengan Tuhan. Tuhan, aku tidak punya waktu banyak untuk Tuhan. Enggak apa-apa. Kau sediakan waktu 5 menit, 10 menit untuk Tuhan. Setiap hari saudara. Bawa pujianmu. Bukan minta permohonan-permohonan terus. Bawa pujian dan penyembahanmu.
menaikkan pujian tanpa embel-embel untuk meminta pertolongan. Dia tahu, Tuhan tahu hidupmu. Mari kita akan bangkit berdiri. Saudara, kita akan menaikkan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Menyenangkan-Mu, Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudara, dengan alunan musik yang lembut pagi hari ini, mari saudara ingat bagaimana kita mengisi hidup kita. Apakah kita mau mengisinya dengan hati yang bijaksana? Kalau saudara mau, katakan ya, saya mau. Aku mau menjadi orang-orang yang bijaksana, Tuhan. Dan apakah saudara mau hidup intim dengan Tuhan? Hidup dalam mengisi hidup kita dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kalau saudara mau, katakan ya, saya mau Tuhan. Mari taruh tanganmu di dada saudara. Semua orang yang hadir di ruangan ini, baik yang di rumah. Ya Tuhan, saya mau. Dan apakah saudara mau mengisi hidup saudara dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan? Bukan yang menyenangkan daging ini, tapi sungguh apa yang menyenangkan hati Tuhan. Aku mau mencari. Kalau saudara mau, katakan ya, saya mau. Mari kita akan naikkan refnya saja. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, Senangkan-Mu, hanya itu kerinduan. hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, Hanya itu kerinduanku. haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami. Entah berapa hari lagi kami ada di dunia ini Tuhan. Tetapi biarlah kami dapat menghitung hari-hari. Dan kami memiliki hati yang bijaksana. Hati yang dapat membedakan Tuhan manakah kehendak Allah. Apa yang Engkau mau untuk kami lakukan di dalam hidup kami ini Tuhan.
Dan kami mau hidup Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kepadamu Tuhan. Waktu-waktu yang ada pada saat bekerja, pada saat di toko, di pasar, atau di rumah, di dapur, atau dimanapun. Roh kami connect kepada roh-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau dimanapun Tuhan. Dan terlebih kami rindu menyenangkan hati-Mu. Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Mereka berkata ingin menyenangkan hati Tuhan. Biarlah sungguh itu kami lakukan Tuhan di sisa umur hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati umat-Mu dengan berkat-berkat rohani yang tersedia di dalam sorga. Pekerjaan mereka, bisnis mereka, rumah tangga mereka Tuhan. Anak-anak mereka yang bersekolah. Kalau pada waktu yang lalu pertemuan tatap muka dan kembali ke rumah untuk online. Biarlah terus orang-orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya. Anak-anak kami dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka juga menjadi anak-anak yang pintar. Dan mau belajar. Dan terlebih mereka diajar untuk mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu dan berdoa. Terima kasih Bapa. Berkati para penatua kami, Pak Jeff Hammond, Pak Lukas Winarno, Pak Budi Setiawan, dan Pak Billy Tanasale bersama keluarga mereka Tuhan. Para pemimpin semua, jemaat Tuhan, KTC JGC. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Indonesia. Indonesia yang sebetulnya sudah semakin maju. Secara ekonomi dikatakan oleh Menteri Keuangan sudah kembali pulih seperti sebelum pandemi. Tetapi ada banyak Tuhan rongrongan Tuhan. Perpecahan Tuhan. Sehingga itu mengganggu jalannya ekonomi. Pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dengan otoritas yang daripada Tuhan. Setiap bentuk perpecahan antar suku di pulau-pulau dimanapun Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang menguasai daerah-daerah tertentu, pulau-pulau tertentu oleh kuasa darah Yesus kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami runtuhkan benteng-benteng yang dibangun oleh kekuatan manusia. Dalam nama Yesus, turunlah berkat-Mu atas Indonesia, negeri yang kami cintai. Negeri yang kami akan mati di sini Tuhan. Biarlah negeri ini menjadi negeri kesayangan-Mu Tuhan. Bangsa ini, suku-suku yang ada. Mereka boleh mengenal Tuhan. Mengenal kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang indah. Engkau baik, teramat baik. Kalau pagi hari ini juga Tuhan kami mau bawa persembahan kami Tuhan. Seberapa yang kami bisa kami bawa persembahan ini. Biarlah ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah dilakukan oleh Abalab KTC JGC ini. Baik di daerah Lampung, di Sumatera, di Jawa, di Sumba atau dimanapun Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bawa persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya. Sebentar kami mau akhiri ibadah kami Tuhan. Mari kita angkat tangan kita saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus sejak pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin.